Apa yang Setelah dari pasar, selesai pemenan pasar, selesai ini, apa lagi? Kabarnya stunting. ya stunting memang secara apa namanya? Stunting itu sempat Haji Ekos ini marah-marah di depan pejabat yang berurusan dengan stunting. Soal data atau soal apa nggak tahu saya itu. Jadi gini, kalau kita berbicara, kita lihat netizen bicara. Kalau kami Kota Padang ya khususnya, tentu wali kota dan wakil wali kota, yang namanya kritikan netizen itu adalah merupakan sebuah spirit. Walaupun pedagang itu pertama ada dengan nada tinggi segala macam, tapi setelah kita hadapi dan diberikan pengertian, semua menjadi sahabat dan menjadi saudara. Antara wali kota dan wakil wali kota itu ada masa bulan madu, ada masa pisah ranjang atau pisah rumahnya gitu kan kalau dalam kehidupan rumah tangga. Tapi saya lihat sampai hari ini apakah terlalu sabar seorang Haji Ekos Albar atau bagaimana gitu? Tidak ada keinginan untuk jadi rivalnya Pak Wali? Kalau keinginan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir menyapa viewer sedunia dengan sesi yang sangat penting dan luar biasa menuju senja jelang maghrib ini, yaitu ngobrol pintar ngopi Toat bersama seorang yang cukup fenomenal di pertengahan tahun 2023 kemarin, yaitu Pak Wakil Wali Kota Padang Haji Ekos Albar, dan merupakan seorang yang punya komitmen yang jelas bagaimana Padang itu layaknya sebagai bawah kota yang menjadi sentral Sumatera Barat. Dalam kiprah beliau, kita mengangkat kiprah Ekos Albar. Di Kota Padang ternyata mampu membuat sebuah terobosan dan perubahan dengan tandemnya Pak Wali Kota itu, dan Padang sekarang sama-sama kita lihat bagaimana Padang itu, dan ada 4 hal penting dalam tugas pertama Pak Haji ya. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore Adinda Toat. Haji Wawako, terima kasih atas hadir dan kebanggaan bagi podcast Ngopi Toat ini bisa menghadirkan Ekos Albar, dan yang terpenting di Ngopi Toat ini, yang hadir di Ngopi Toat adalah pasti orang hebat-hebat. Kalau belum hadir di Ngopi Toat, belum orang hebat. Minggir saja yang lain. Apa yang menjadi tugas perdana ketika usai dilantik sekitar Mei, tidak salah, 9 Mei 2023. Walaupun ada sekelumit sedikit ya, pasca pelantikan ada demo wartawan kabarnya. Biasa, itu dinamika. Itu yang urusan Pemprov itu. Oke, Adinda Toat dan apa istilahnya tadi, para viewers sedunia. Ya, Ngopi Toat. Biasa, fansnya Pak Toat dengan acara Ngopi Toat, podcastnya Ngopi Toat. Jangan lupa like and subscribe. Sadap. Oke, jadi penugasan kami itu dilantik mulai pada tanggal 9 Mei 2023. Nah, pertama sekali setelah dilantik tentu kita selaku wakil wali kota yang tugasnya membantu tugas Pak Wali Kota. Ya, kita berkoordinasi terus melaksanakan tugas. Hal pertama ya yang fenomenal ya menurut kita itu, menurut saya itu ya, yang pertama kan terjadi banjir. Nah, banjir ini sesuatu hal sebenarnya unik. Banyak netizen yang melihat bahwa wakil wali kota menjadikan rumah dinas sebagai tempat penampungan. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya saya buka apa adanya nih, Pak Dinda Toat. Bukan pencitraan ya? Bukan pencitraan. Pada waktu itu kebetulan memang para kawan-kawan dan Pak Wali juga sedang ada kunjungan balasan Apeksi. Ya, betul.
Ya, karena ini kan merupakan agenda rutin dari seluruh pemerintah kota seluruh Indonesia. Ya, mesti dihadiri karena sebelumnya Makassar juga datang ke kita Ya. sekitar banyak 400 orang. Tadi rame-rame. Tentu kita selaku orang Minang atau orang Sumatera Barat take and give ya istilah Pak Toat biasanya. Nah, Pak Wali lakukan kunjungan itu dan kebetulan kami baru dilantik yang menghuni Kota Padang. Di luar dugaan tengah malam terjadi banjir, sehingga banyak yang berteriak bagaimana ini karena ada tempat evakuasi. Saya kan tidak pernah selama ini ada di Padang. Tiba-tiba ada posisi seperti itu, kita belum menguasai geografis di mana kantor yang mungkin untuk menampung. Ya secara spontan menjawab telepon, ya sudah, karena yang kita tahu baru rumah dinas, bawa saja ke rumah dinas. Ini biar lebih clear, tidak ada maksud untuk menjadikan pencitraan segala macam. Memang yang diketahui pada waktu itu adalah rumah dinas. Sehingga dibawalah ke rumah dinas. Nah, saya juga berpikir pada waktu itu apalagi yang mesti dilakukan untuk menghubungi ini. Makanya datang ke Pusdalop ya untuk pengendalian radio. Di situ kita mulai berkoordinasi. Koordinasi pun masih terhalang. Tapi jam 2 malam saya bisa berkomunikasi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga membantu koordinasi sehingga bisa dilakukan penanggulangan. Itu hal pertama yang menjadi sejarah dan juga merupakan satu pengalaman yang memulai tugas ya. Nah, memulai tugas. Jadi mulai tugas dengan memang tugas yang betul-betul diamanahkan secara tidak diduga-duga. Tapi sebenarnya sebagai orang yang tugas pertama, Pak Ekos kan udah tahu Padang ini kan daerah supermarket bencana. Tapi persoalannya di mana orang ditaruh kan itu kan, orang yang akan dievakuasi gimana. Mungkin itu yang harus dijelaskan. Jadi, makanya jadi karena kita mau naruh orang di mana yang kita kuasai. Akhirnya pagar rumah dinas dibuka. Teritorial kita kan baru rumah dinas pada waktu itu. Ya sudah, rumah dinas tempatnya. Luar biasa. Dan itu sesuatu yang biasa saja karena rumah dinas ini kan adalah rumah rakyat ya. Sampai hari ini juga menerima tamu dengan tidak ada batas waktu. Nah, silakan saja. Setelah itu, kemudian berlanjut hari-hari bekerja berikutnya, kesan yang ditangkap publik itu ada sebuah percepatan kinerja yang dilakukan pemerintah Kota Padang era adanya wakil wali kota. Ya mungkin begini, momentum ya. Sebenarnya Kota Padang ini selalu saya bilang beruntung. Kota Padang ini memiliki kepala OPD sebenarnya yang betul-betul punya kinerja bagus, punya kapasitas yang sangat luar biasa, ya. Sehingga untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan kepala dinas ini tidak ada sesuatu yang sulit. Begitu kita punya ide masalah pasar, kita ketemu dengan kepala dinas perdagangan, ternyata konsepnya sudah selesai semua, kita hanya perlu menjadi partner untuk membackup segala keputusan. Enggak jadi martir. Jadi tidak perlu jadi martir karena dalam konteks bersosial masyarakat ini hindari kalimat martir. Yang ada itu adalah manajemen kopi misalnya. Komunikasi ya. Ya sebelum melaksanakan itu seperti kita kalau melebar ke pasar raya. Kami mengundang baik dari beberapa pihak yang juga tidak berbeda pendapat untuk datang ke rumah dinas. Rumah dinas wakil wali kota datang, terus makan bersama, terus membahas berdiskusi bersama, terus ya memberikan keputusan secara bersama. Tapi berarti dalam manajemen konsep yang Pak Wawako bangun itu tidak setuju awas. Oh tidak boleh. Oh tidak boleh ya. Ini faktornya faktor sosial masyarakat. Siap. Apalagi daerah kita Minangkabau. Minangkabau ini kan duduk Basamo, Balapalapang, duduk Surang, Basempisang. Yes. Jadi sesuatu yang tidak sulit sebenarnya karena kita sudah dilatih dengan bule ayah de pembulu, bule kato de mau pakai. Kan Dan akhirnya diskusi di rumah dinas dan makan bersama itu membuahkan sebuah keputusan. Sebuah keputusan bahwa kita memang harus menegakkan SK Wali Kota nomor 438. Kalau enggak SK itu banci ya? Nah, bukan banci. Jadi mati SK suri. Itu kan sudah satu kewajiban kita sebagai aparat, sebagai pelayan masyarakat untuk menjaga apa yang sudah diputuskan. Nah, jadi dengan itu ditambah lagi dengan konsep yang sudah dimiliki oleh Dinas Perdagangan, SK-nya sudah ada, ditambah dengan soliditas pasukan dari Satpol PP beserta Terantib.
Terus memang dapat support juga dari wali kota, ya alhamdulillah semua bisa terlaksana. Ya, kalau nggak ada haji kan SK itu SK mati suri. Ya, itu tugasnya kita Ya, sebagai untung kebetulan. ada haji kan, jadi melebarlah dia, masuklah dia ke pasar yang menjadi pusat perkulakan Kota Padang itu, Ya, dan dibenahi lah gitu kan. betul. Insya Allah seperti Saya juga melihat itu bagaimana air mancur itu menari-nari kembali oleh haji gitu. ya kan juga kita juga dapat support juga, berani melakukan itu di samping semua stakeholder juga dan juga para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang tua-tua di Kota Padang ini selalu berikan semangat maju, tegakkan kebenaran gitu kan. Seperti slogannya Pak Toat kira-kira gitu. Jadi kita tegakkan sesuatu yang sesuai dengan Lawan aturan. kezaliman, tegakkan kebenaran. Jadi tidak ada yang kita keluar dari aturan dan tidak ada satu aturan baru pun yang kita bikin. Kita hanya menjalankan yang sudah ada. Jadi buat saya sih bukan suatu prestasi yang luar biasa, itu prestasi yang biasa-biasa saja yang Ya, itulah Haji Eko Salbar. Sebuah hal yang mampu dia terobos, bukan prestasi namanya. Nah, Haji ini udah lama saya kenal sebenarnya. Tapi ya begitulah, kalau udah bekerja dia nggak mau tahu lagi. Yang penting goalnya jelas. harus punya target. Sebuah pekerjaan kita harus punya target dan juga harus jelas apa yang harus. Setelah dari pasar, selesai pembenahan pasar, selesai ini, apa lagi? Kabarnya stunting. Ya, stunting memang secara Stunting itu sempat Haji Ekos ini marah-marah di depan pejabat yang berurusan dengan stunting. Soal data atau soal apa nggak tahu saya itu. Jadi gini, stunting itu sebenarnya kita juga tidak pernah marah-marah ya, tapi ada sedikit yang namanya kritikan. Iya, kritikan lah. Supaya kalau saya bilang kan marah-marah aja itu. Supaya kita juga pemerintah kota ini proaktif dalam melihat data yang disajikan. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima data itu yang datangnya dari atas. Ya. Saya lebih cenderung sebuah data statistik itu kita ambil dengan sistem bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Kalau misalnya top down, itu pasti kecenderungan data itu diambil secara sampling. Kalau pilkada boleh, kalau data pileg boleh dari top down gitu ya. Tapi kalau data yang namanya kemiskinan, stunting, nggak bisa. Kita harus lakukan sensus. Ya, kita to the point aja Haji. Ketika sebelum Haji menjadi ketua tim percepatan penanganan stunting Kota Padang, itu angka stunting berapa? Dari pusat itu angkanya cukup besar, kalau nggak salah sekitar 14%. Walah. Ya, tapi itu kan data yang disajikan oleh Pusdatin. Terus Kepala Dinas Kesehatan dengan DP3 P2KB setelah itu melakukan sensus, ternyata jauh di bawah itu. Berapa? Data itu lebih kurang waktu di awal kita lakukan itu hanya sekitar hampir lebih kurang 3%. 3%. Nah, setelah dilakukan semacam program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan DP3 P2KB sehingga turun angka stunting. Itu kan di bawah koordinir ketua tim itu kan? Ketua timnya kebetulan, tapi bekerjanya secara bersama. Iya, itu biasa itu namanya aja tuh harus bekerja sama. Sampai di akhir 2023 kita lebih kurang punya angka stunting itu di Kota Padang tinggal sekitar 1.336. Berapa persen tuh? Nah, itu lebih kurang hanya sekitar 2,4. Masalah jauh dari standar nasional. Oh, jauh dari standar nasional jauh. Dan di Kota Padang 2,43 itu sangat bagus ya. Apalagi khusus Padang Timur itu tinggal 14 orang. 14 atau 18 orang tinggal Kecamatan Padang Timur. Pada waktu itu memang camatnya masih Bu Siska. Nah, sekarang kita tentu mengharapkan camat yang baru juga bisa lebih meningkatkan ini sehingga bisa menurunkan terus angka stunting, sehingga Padang Timur juga akan menjadi sebuah percontohan nasional bahwa stunting Kota Padang itu sebenarnya tidak ada. Kalau angkanya 2, seribuan, saya rasa itu suatu angka yang lumrah saja gitu kan. Ya, itu setelah Haji melakukan penanganan dengan mengkoordinir selaku ketua tim dan berhasil dengan menyusutkan habis angka stunting dari posisi nasional sehingga menjadi hal yang lumrah di sebuah kota yang besar seperti Kota Padang ini dengan angka yang sekarang. Itu apa apresiasi dari pusat penanganan stunting nasional ini ke Haji Eko Salbar atau ke Kota Padang misalnya? Kemarin kita juga dapat insentif itu kan yang diserahkan oleh Kepala BKKBN
Sumbar bahwa ada insentif lebih kurang sekitar 7 miliar ya, diserahkan langsung di rapat kerja kita pada waktu itu. 7 miliar dalam mengapresiasi penanganan stunting di Kota Padang. Bukan penanganan, Apa tuh? mengapresiasi angka stunting, penurunan angka stunting. Ya penurunan kan ya angka stunting menjadi angka terbaik. Ya. Nah, ya. Dapat dari dan diserahkan dan diterima langsung oleh Bapak Wali Kota pada waktu kami rapat staf. Jadi di sini sebenarnya yang kita pahami begini. Padang itu tidak mempunyai effort yang kuat dalam rangka, tidak perlu effort kuat dalam rangka menurunkan angka stunting. Yang perlu kita kawal itu adalah data. Jadi makanya bersepakat, saya minta juga ke kepala dinas, kepala OPD semua bahwa apa yang kita lakukan ke depan itu harus dimulai dengan data yang betul-betul valid. Jadi kita tidak bisa menerima data terus tanpa data gitu kan. Baik dari sisi manapun. Jadi betul-betul kunci pertama itu adalah data yang valid. Sebelum data itu dilaksanakan dan disepakati ya harus kita kalibrasi dulu, semuanya diuji. Kalau memang sudah, baru kita jalankan sehingga jelas kinerja pemerintah. Kalau enggak, kalau dengan data yang tidak jelas, dari mana kita melihat angka kenaikan, turun atau ekstrim naiknya atau apa, nggak bisa. Jadi itu. Jadi kalau timnya sebenarnya di Kota Padang ini sebenarnya sudah tim yang hebat-hebat. Jadi tidak sulit untuk memobilisasi. Tim hebat karena ada ketua tim yang hebat. Mudah-mudahan begitu. Iya kan? Semuanya harus. Jadi dalam hidup itu saya tidak setuju bahwa ketua itu hebat. Yang ada itu harus dengan tim yang hebat. Karena tidak setuju dengan adanya Superman. Yang ada itu adalah super team. Yes. Jadi begitu. Superman. Tidak Superman tapi super team. Super team. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari data tadi, Daji. Banyak hal yang harus Daji lihat di Kota Padang ini. Dan memang harus ada effort yang kuat dari seorang pemimpin di kota ini gitu kan. Kita melihat mulai dari recokan suara netizen ini Daji. Mulai dari Padang itu kotor, Padang itu banjir, Padang itu apa, sehingga digulai terus. Lalu ketika pemimpin Kota Padang ini lengkap, ada wali kota, ada wakil wali kota, seakan-akan ada terjadi job desk atau job pembagian kerja gitu kan terhadap wakil wali kota dan wali kota. Nah, kebersihan kota, kemudian pariwisata. Ini kota bersih pasti ada pariwisatanya yang meningkat. Ini apa metode yang Pak Haji Eko Salbar lakukan itu bersama wali kota lah, kalau nggak boleh Pak Haji sendiri gitu. Ya, jadi gini, kita di Kota Padang itu yang mungkin membedakan sampai hari ini. Ya. Tidak ada kita yang namanya job description, ini wakil wali kota punya, ini wali kota punya, tidak begitu. Take and give di situ. Mana yang tidak terselesaikan, kita yang sayang selesaikan atau sebaliknya. Jadi mana karjo nanta tingga, itu yang harus dikerjakan. Ini kan adalah sisa masa jabatan yang harus menyelesaikan semua permasalahan dengan cara yang optimal. Itu pertama dulu, sepakat. Yang kedua, masalah yang namanya tadi kinerja ya tetap dibahas secara bersama. Jadi bahwa nanti ada di situ ada masalah kebersihan, masalah pariwisata, itu kan adalah masalah umum yang betul-betul kita temukan sehari-hari. Kalau di masalah kebersihan, kalau kita berbicara, kita lihat netizen bicara, kalau kami Kota Padang ya khususnya, tentu wali kota dan wakil wali kota, yang namanya kritikan netizen itu adalah merupakan sebuah spirit. Netizen itu bebas berbicara sehingga kita bisa mengevaluasi. Tapi kan juga kita bisa melihat bahwa ini netizen yang betul-betul pure, datang dari hati nurani. Tapi ada juga netizen yang sifatnya itu adalah seperti buzzer. Nah itu kita bisa klasifikasikan ini yang netizennya benar-benar netizen yang masyarakat, terus ini adalah netizen yang buzzer. Selain daripada netizen, Padang juga kan sudah punya Padang Command Center, yaitu ada 112 operator, semua bisa melapor ke situ. Dari data yang ada di sana juga ada sekian, mungkin 75% masih sifatnya main-main gitu loh yang melaporkan itu. Ada yang ya macam-macam di situ, tidak semuanya real. Jadi kalau secara positifnya kritikan netizen kita ambil sebagai spirit untuk melakukan dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, nah
permasalahannya seperti sampah, seperti pariwisata. Pariwisata juga berjalan dengan baik. Kami berkesimpulan bahwa Kota Padang ini yang paling tepat itu untuk ke depan adalah menggalakkan pariwisata. Ya, karena pariwisata, Padang punya banyak objek wisata dan Padang punya potensi wisata. Itu adalah merupakan primadona yang bakal menghasilkan kenaikan PAD yang signifikan apabila pariwisata ini dikelola secara profesional. Yang dikatakan profesional itu kan cuma satu, serahkan sesuatu pada ahlinya. Yes. Ya. Nah, jadi kita pemerintah Kota Padang sampai saat ini atau mulai hari ini atau ke depan membuka selebar-lebarnya bagi para investor tentunya yang mau berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang untuk mengeksplor para potensi-potensi wisata yang ada di Kota Padang sehingga menjadikan Padang ini adalah kota pariwisata yang destinasinya bisa dari regional bahkan sampai internasional. Nah, upaya ringan yang saya lakukan di situ memulai dengan melakukan pembersihan pantai yang dilakukan oleh siswa SMP. Dilakukan secara bergiliran. SMP-nya bergiliran, SMP negeri. Itu pun dapat kritikan yang cukup luas dari netizen. Tapi dalam hal itu kita juga mendidik bahwa para pelajar tersebut harus punya kepedulian ya. Bukan hanya kepedulian, sampai kepedulian setelah mereka gotong royong ringan itu mereka membuat foto dan itu kita minta untuk memposting di IG-nya masing-masing. Pak Toat, bayangkan pelajar SMP Kota Padang ini ada 34.000 banyaknya. Bayangkan kalau 34.000 ini kalau masing-masing mereka punya 50 follower aja sudah berapa yang melihat Kota Padang, Pantai Padang. Dan itu tentu akan berkembang dan itu akan lebih hebat lagi sehingga kalau kita bahasa sekarang itu mereka menjadi duta pariwisata anak SMP dan kita juga mendidik mereka bisa mempromosikan objek-objek wisata sehingga itu bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang. Sedini mungkin dari SMP kita sudah mengedukasi bahwa mereka peduli tidak hanya dengan kebersihan tapi juga peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Siap Daji. Memang kalau viewer Ngopi Toat itu pasti menangkap ketika wali kota dan wakil wali kota ada di kota ini. Ada satu surprise bagi warga itu quick response. Ada respon cepat dari aparatur pemerintah di Kota Padang ini. Itu yang menjadi nilai positif. Nah, ini sejak pelantikan sampai hari ini, lalu kabarnya ada putusan MK dan sampai Mei jadinya. Kan dulu awalnya sampai 31 Desember nih. Betul. Nah, apa sih yang membuat Dahaji kerasan di Padang ini? Saya kira awalnya dulu Dahaji mungkin seminggu di Padang, seminggu di Jakarta, ternyata tidak rupanya. Ini menjadi tanda tanya sama saya ini, apakah enak jadi wakil kota itu atau gimana gitu? Ya, jadi gini, semua pekerjaan itu kalau kita jiwai semuanya enak. Jadi kunci daripada bekerja itu adalah menjiwai pekerjaan dan itu lakukan dengan ikhlas itu, sehingga hasil optimal itu pasti akan datang, ya kan? Dan tentu menjelang hasil optimal itu kita harus bekerja keras dan serius. Kan kata orang-orang dulu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi makanya dilakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi enjoy aja selama hari ini enjoy. Ya kita didatangi sama para pedagang, ya biasa kita hadapi. Toh sampai hari ini walaupun pedagang itu pertama ada dengan nada tinggi segala macam, tapi setelah kita hadapi dan diberikan pengertian, semua menjadi sahabat dan menjadi saudara. Itu enaknya di Kota Padang. Tidak ada satupun kita mengeluarkan kalimat kekerasan. Tidak ada satu kalimat pun terhadap masyarakat Kota Padang membuat intimidasi. Karena cara-cara itu sudah nggak musim. Nggak zamannya hari lagi. Ini sudah tidak zamannya. Zamannya sekarang itu semua orang mempunyai harga diri yang baik dan setara ya. Kita harus menjaga hal-hal seperti itu. Kita harus memanusiakan semua orang. Dan memang kalau kita mau jadi kepala daerah atau menjadi pejabat SKPD semuanya tugasnya adalah melayani. Kalau posisi kita sudah tahu bahwa kita ini adalah sebagai seorang pelayan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mantap Daji. Begitu. Nah, ini agak panjang ini Ngopi Toat karena ini jarang ketemu dengan seorang wakil wali kota ini ngobrol pintar bareng Toat nih. Kerja super tim yang Daji bilang itu jelas sudah
berjalan sampai saat ini. Dan saya melihat ini bukan fakta yang saya lihat. Antara wali kota dan wakil wali kota itu ada masa bulan madu, ada masa pisah ranjang atau pisah rumahnya gitu kan kalau dalam kehidupan rumah tangga. Tapi saya lihat sampai hari ini apakah terlalu sabar seorang Haji Eko Salbar atau bagaimana gitu? Ya sebenarnya juga begitu, di dalam rumah tangga, di dalam berkeluarga, perbedaan pendapat mungkin saja muncul. Tapi sejauh ini di Kota Padang belum ada. Kenapa? Karena wali kota dengan wakil wali kota itu sama-sama tahan dengan provokasi. Kalau setiap hari kita dihadapkan dengan provokasi, dihadapkan dengan hal-hal yang kadang-kadang harus diukur secara proporsional. Kalau Pak Wali di sini, Pak Wakil harus begini, kalau begini harus begini. Bagi saya itu nggak peduli ya. Saya tidak pernah memikirkan bahwa ini akan apa? Ya biarkanlah air mengalir. Biarkan saja gitu loh. Dan memang kita harus sepakat. Ya yang jelas saya gagal sebagai provokator nih ya. Nah itu. Jadi yang pasti di mana-mana memang kewajibannya adalah kewajiban orang nomor 2 ya untuk bisa menempatkan posisi yang lebih tepat. Karena tidak boleh di satu daerah atau di satu provinsi atau di satu organisasi pun bahwa ada 2 matahari. Iya, nggak boleh. Ini yang harus dijaga. Tapi di Padang ada 2 matahari, yaitu PAN. Ya. Kan 2 matahari juga itu. Tidak ada itu, mataharinya cuma satu. Ya kan satu. Wali kota mataharinya lambangnya PAN juga. Wakil wali kota kan mataharinya lambangnya PAN juga. Jadi mataharinya satu, satu matahari 2 yang megang ya gitu loh. Jadi hal ini makanya insya Allah di mana-mana mungkin terjadi perbedaan karena tidak sabarnya nomor 2 sebenarnya. Gitu. Ada waktunya nomor 2 itu kalau mau nomor 1 pada waktunya. Jangan pada waktu melaksanakan tugasnya. Pada waktu melaksanakan tugasnya, konsep pertama yang harus diketahui adalah apa? Tempatkan diri orang nomor 2 sebagai nomor 2. Gitu loh. Ya akhirnya terbantahkanlah anggapan-anggapan viewer Ngopi Toat atau netizen atau talapau bahwa dulu setelah pelantikan itu banyak orang mengatakan pasti Pak Haji Eko ini cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah smoothnya dengan seorang wali kota. Tapi kenyataannya sampai hari ini bahkan mungkin hingga akhir periode yaitu bulan Mei 2024 ini akan terus bergandeng tangan berberangkulan untuk menjadikan Kota Padang ini lebih hebat dari sekarang gitu kan. Insyaallah. Iya kan? Betul, harus begitu. Nggak ada keinginan untuk jadi rivalnya Pak Wali? Kalau keinginan itu tidak harus dimunculkan pada saat masih melaksanakan tugas. Pada waktunya tentu semua orang punya cita-cita. Nah ya, tapi pada saat ini tidak boleh bercita-cita. Cita-citanya selesaikan masa jabatan sampai hari akhir masa jabatan berlaku dan tidak boleh berbeda pendapat. Nah ini tugasnya juga bagi kepala OPD semuanya ya, yang juga berusaha ini membila-bila ini harus Pak Wakil Wali Kota, ini Wali Kota. Tidak boleh begitu, semuanya harus dalam posisi yang solid dalam satu komando. Setelah tanggal 13 Mei kami selesai, di situ baru bisa ditentukan. Apakah punya keinginan baru Pak Toat baru boleh bertanya. Sekarang apapun siapapun yang menanya, jawabannya tidak ada jawaban. Gitu. Soliditas itu menjadi hal nomor 1 dalam melaksanakan pemerintahan. Sehingga hasil maksimal Kota Padang pasti kita dapatkan. Saya tidak ada khawatir dengan apapun yang menyangkut dengan provokasi, Pak. Oke, Pak Haji Eko Salbar, Wakil Wali Kota Padang. Saya kira ini sebuah hal yang perlu menjadi pencerahan bagi seseorang yang berminat jadi kepala daerah atau yang berminat jadi wakil kepala daerah. Itulah Haji Eko Salbar. Kalau udah terucap maka itu menjadi komitmen yang akan dilakukannya. Saya pun gagal menjadi provokasi. Saya berharap tadi pertanyaan saya akan lawan itu Pak Wali, ternyata tidak. Ini yang saya salut sama beliau. Mungkin ngobrol pintar bareng Toat senja ini akan kita akhiri, tapi tentu kita berharap ada closing statement dari seorang wakil wali kota Padang, terutama dalam membina hubungan harmonis dengan pimpinan dan masyarakat, dan juga dalam rangka pemilu 2024. Oke.
Jadi terima kasih. Tentu sebagai closing statement kami itu pertama, seperti tadi sudah disampaikan, kunci sebuah hasil yang optimal itu adalah soliditas dari semua stakeholder. Bahwa dalam mencapai hasil yang optimal itu sifatnya juga relatif. Apalagi yang kita urus masyarakat. Dan masyarakat juga punya hak bahwa masyarakat itu tidak akan pernah puas, selalu akan bergerak terus. Jadi bahwa masyarakat memberikan kritikan, memberikan masukan itu adalah sesuatu hal yang biasa dan harus kita perhatikan. Nah, insya Allah pada sisa masa jabatan ini kita bisa mencapai hasil yang optimal, sehingga walaupun tidak bisa seoptimal apa yang diinginkan masyarakat, minimal lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan juga tentunya dalam rangka menghadapi tahun politik, bulan politik, hari politik yang tinggal beberapa hari ini, tentu kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Padang bahwa pesta demokrasi ini adalah merupakan pesta untuk memilih baik dari calon legislatif dari tingkat 2 sampai ke presiden juga dan DPR RI. Tapi jangan sampai mencederai hubungan antara kita sesama keluarga, sesama pertemanan, dan juga mencederai hubungan dengan pihak-pihak yang berbeda pilihan. Nah, jadi ini betul-betul harus konsisten dilaksanakan, dan ini kita selaku masyarakat di Kota Padang bersama-sama harus menjaga dan saling mengingatkan bahwa demokrasi itu bukan untuk menciptakan sebuah perpecahan, tapi adalah untuk mencari sesuatu yang terbaik sehingga muncul pemimpin-pemimpin terbaik yang bisa menjadikan Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya dan tentunya Indonesia menjadi daerah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafurur ghafur. Begitu Pak Tuat. Oke, siap Pak Wawako Padang, dan itulah akhir dari ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat senja hari ini. Makanya kita akan tutup dengan sebuah penutup dari saya bahwa Wakil Wali Kota Padang adalah orang yang punya komitmen, yang punya kerja baik untuk menjadikan Padang ini menjadi lebih baik bersama Wali Kota dan aparatur pemerintahan Kota Padang semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih. Luar biasa tadi.